Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nahda Aulia Fasya dengan NIM 250201010032. Saya dari kelas MJ 203, mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara saya mengerjakan soal ujian akhir semester dengan menggunakan SPSS. Oke, kita masuk ke soalnya. Seorang manajer sumber daya manusia ingin mengetahui apakah ada hubungan antara gaji rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan. Data dikumpulkan dari 30 perusahaan yang melaporkan gaji rata-rata karyawan dalam ribuan dolar dan kinerja perusahaan yang diukur dengan profitabilitas perusahaan dalam persentase selama 1 tahun. Berikut datanya dari 30 perusahaan. Oke, pertanyaan pertama, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara gaji rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan? Pada soal nomor 1, kita diminta untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara gaji rata-rata karyawan dengan kinerja perusahaan. Data yang digunakan berasal dari 30 perusahaan. Variabel pertama adalah gaji rata-rata karyawan yang dinyatakan dalam ribu dolar, sedangkan variabel kedua adalah kinerja perusahaan yang diukur berdasarkan persentase profitabilitas selama 1 tahun. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut, serta melihat arah dan kekuatan hubungannya. Dalam analisis ini, gaji rata-rata karyawan digunakan sebagai variabel X, sedangkan kinerja perusahaan sebagai variabel Y, karena kedua variabel berupa data numerik dan ingin diketahui hubungannya. Maka saya menggunakan uji korelasi person. Pertama, saya masuk ke variabel view. Baik, kita membuat dua variabel. Pertama, gaji rata-rata. Lalu tadi kinerja perusahaan. Berikut datanya duanya numerik, keduanya. Nah, untuk ini gaji rata-rata desimalnya 0 ya, karena ini tidak ada komanya. Lalu kinerja perusahaan ini ada 12 angka, berarti widthnya 12. Ini komanya ada 8, desimalnya 8. Labelnya kita namai gaji rata-rata, sesuai yang tadi ya. Kinerja perusahaan, persentase profitabilitas. Baik, jika sudah, ini measure-nya kita ganti ke scale. Oke. Kita balik ke data view. Nggak usah dipencet. Masukkan 30 data ini. Ini sudah saya pindahkan ke notepad supaya gampang dipindahkannya. Baik, jika sudah seperti ini, saya memilih menu analyze, lalu correlate. Jika sudah, lalu bivariate. Oke. Untuk gaji rata-rata dan kinerja perusahaan kita masukin ke variabel. Oke, lalu ini klik person to tail. Jika sudah, langsung oke. Baik, ini untuk correlation-nya. Dari hasil output SPSS diperoleh nilai person correlation sebesar 0,932. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara gaji rata-rata karyawan dengan kinerja perusahaan adalah sangat kuat karena nilai korelasinya positif, maka hubungan kedua variabel juga bersifat positif. Selanjutnya, nilai sig atau signifikansi to tail yang diperoleh adalah kurang dari 0,001. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya signifikan. Jadi, H0 yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan ditolak, sedangkan H1 yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan diterima. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif, sangat kuat dan signifikan antara gaji rata-rata karyawan dengan kinerja perusahaan. Artinya, semakin tinggi gaji rata-rata karyawan, maka kinerja perusahaan juga cenderung semakin tinggi, yang dalam soal ini diukur melalui persentase profitabilitas.
Lanjut soal yang kedua, gunakan analisis regresi linear sederhana untuk memodelkan hubungan antara gaji rata-rata sebagai variabel independen dan kinerja perusahaan sebagai variabel dependen. Nah, pada soal nomor 2, kita diminta menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk memodelkan hubungan antara gaji rata-rata karyawan dengan kinerja perusahaan. Dalam analisis ini, gaji rata-rata karyawan merupakan variabel independen atau X, sedangkan kinerja perusahaan merupakan variabel dependen atau Y. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui apakah gaji rata-rata karyawan dapat digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan, serta mengetahui seberapa besar perubahan kinerja perusahaan ketika gaji rata-rata berubah. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara gaji rata-rata karyawan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan H1 menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Selanjutnya saya membuka SPSS. Nah, untuk mengetahui analisis regresi, saya pilih menu Analyze, lalu Regression linear. Nah, pada bagian dependen, kita masukin kinerja perusahaan. Ya, karena kinerja perusahaan tadi merupakan variabel Y ya. Oke, lalu pada bagian independen kita masukkan gaji rata-rata sebagai variabel X. Oke. Kemudian kita klik statistik. Nah, ini pastikan estimate dan model fit sudah tercentang. Klik continue. Oke. Nah, SPSS menghasilkan table model summary, ANOVA, dan koefisien. Pada tabel model summary, diperoleh nilai R sebesar 0,932 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif. Kemudian nilai R square sebesar 0,868 atau 86,8%, artinya 86,8% variasi kinerja perusahaan dapat dijelaskan oleh gaji rata-rata karyawan dalam model ini. Sedangkan 13,2% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F sebesar 184,456 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Karena nilai signifikansi yang kurang dari 0,05, maka model regresi dinyatakan signifikan. Kemudian pada tabel koefisien, nilai konstan atau konstanta sebesar 9,283 dan nilai koefisien gaji rata-rata sebesar 0,312. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 9,283 ditambah 0,312X. Artinya, setiap kenaikan gaji rata-rata sebesar $1.000, maka kinerja perusahaan diprediksi meningkat sebesar 0,312 poin persentase dengan asumsi faktor lain tetap. Pada variabel gaji, diperoleh nilai T sebesar 13,581 dan nilai signifikansi kurang dari 0,001 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaji rata-rata karyawan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Lanjut soal yang ketiga, berapakah kinerja perusahaan yang diprediksi jika gaji rata-rata karyawan sebesar $85.000? Selanjutnya, pada soal nomor 3, kita diminta untuk menentukan berapakah kinerja perusahaan yang diprediksi jika gaji rata-rata karyawan sebesar $85.000. Untuk menjawab soal ini, saya menggunakan persamaan regresi linear sederhana yang sudah diperoleh pada soal sebelumnya, yaitu Y sama dengan 9,283 ditambah 0,312X. Pada soal diketahui bahwa gaji rata-rata karyawan sebesar $85.000 karena X merupakan gaji rata-rata karyawan dalam $1.000, maka X sama dengan 85. Selanjutnya nilai X saya masukkan ke dalam persamaan regresi. Jadi, Y sama dengan 9,283 ditambah 0,312 dikali 85. Kemudian 0,312 dikali 85 menghasilkan 26,520. Sehingga Y sama dengan 9,283 ditambah 26,520 dan hasilnya adalah 35,803. Jadi kinerja perusahaan yang diprediksi jika gaji rata-rata karyawan sebesar $85.000 adalah sebesar 35,803% atau jika dibulatkan menjadi sekitar 35,80%. Dengan kata lain, berdasarkan model regresi linear sederhana yang diperoleh, apabila gaji rata-rata karyawan sebesar $85.000, maka kinerja perusahaan diprediksi mencapai sekitar 35,80%.
Lanjut soal yang keempat, jelaskan makna dari koefisien slope yang diperoleh dari model regresi dalam kaitannya dengan gaji karyawan dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, pada soal nomor 4, kita diminta untuk menjelaskan makna dari koefisien slope yang diperoleh dari model regresi dalam kaitannya dengan gaji karyawan dan kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil analisis regresi pada soal sebelumnya, diperoleh nilai koefisien slope atau koefisien regresi untuk variabel gaji rata-rata sebesar 0,312. Koefisien slope ini menunjukkan seberapa besar perubahan kinerja perusahaan apabila gaji rata-rata karyawan mengalami perubahan sebesar satu satuan. Karena satuan gaji rata-rata pada data adalah $1.000, maka setiap kenaikan gaji rata-rata sebesar $1.000, kinerja perusahaan diprediksi akan meningkat sebesar 0,312 poin persentase profitabilitas dengan asumsi faktor-faktor lainnya tetap. Sebaliknya, apabila gaji rata-rata karyawan mengalami penurunan sebesar $1.000, maka kinerja perusahaan diprediksi akan mengalami penurunan sekitar 0,312 poin persentase. Nilai koefisien slope yang diperoleh adalah positif, yaitu 0,312. Artinya, hubungan antara gaji rata-rata karyawan dengan kinerja perusahaan memiliki arah yang positif. Dengan kata lain, semakin tinggi gaji rata-rata karyawan, maka kinerja perusahaan juga cenderung semakin tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa koefisien slope sebesar 0,312 menunjukkan bahwa setiap kenaikan gaji rata-rata sebesar $1.000 diprediksi akan meningkatkan kinerja perusahaan sebesar 0,312 poin persentase profitabilitas dengan asumsi faktor-faktor lain tetap. Untuk soal nomor 5, perintahnya adalah lakukan diagnostik pengujian asumsi klasiknya meliputi uji linearitas, uji normalitas, uji homokedastisitas, dan uji autokorelasinya. Jadi pada soal nomor 5 ini, saya diminta untuk melakukan 4 pengujian asumsi klasik, yaitu uji linearitas, uji normalitas, uji homokedastisitas, dan uji autokorelasi. Saya akan menjelaskan hasilnya satu persatu, dimulai dari uji linearitas. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang bersifat linier antara variabel independen yaitu gaji rata-rata karyawan dengan variabel dependen yaitu kinerja perusahaan. Baik, untuk melakukan uji linearitas di SPSS, kita buka dulu SPSS-nya, lalu kita klik Analyze, lalu kita klik Compare Means, kita klik Means. Lalu untuk dependent list kita masukin variabel kinerja perusahaan, dan untuk independent kita masukin variabel gaji rata-rata. Lalu kita klik option, lalu kita klik ini test for linearity. Jika sudah kita klik continue, baru kita klik OK. Nanti akan muncul ANOVA table seperti ini. Dari hasil output SPSS, terdapat dua nilai yang menjadi perhatian, yaitu linearity dan deviation from linearity. Pada bagian linearity, diperoleh nilai signifikansi sebesar kurang dari 0,001 karena nilainya lebih kecil dari 0,05. Berarti terdapat hubungan linier yang signifikan antara gaji rata-rata karyawan dengan kinerja perusahaan. Kemudian pada bagian deviation from linearity, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,093 karena 0,093 lebih besar dari 0,05. Berarti tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari hubungan linier. Jadi berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara gaji rata-rata karyawan dan kinerja perusahaan bersifat linier, sehingga asumsi linearitas dalam analisis regresi telah terpenuhi. Selanjutnya saya melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas, pertama saya membuat unstandardized residual terlebih dahulu. Caranya kita buka SPSS-nya, lalu kita klik Analyze, lalu kita klik Regression. Jika sudah, kita klik Linear. Nah, nanti untuk variabel kinerja perusahaan kita masukin ke dependent. Oke, sedangkan gaji rata-rata tetap di independen. Nah, jika sudah, kita klik Save, lalu di menu residual kita klik unstandardized seperti ini, lalu kita klik continue. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, nanti di data view akan muncul res 1 seperti ini. Nah, res 1 itu merupakan nilai residual tersebut. Nah, selanjutnya untuk menguji normalitas residual tersebut, saya
klik ke analyze, ini minimalis dulu ya. Kita klik analyze, lalu kita klik descriptive statistik, lalu kita klik explore. Nah, jika sudah seperti ini, untuk menu restnya kita masukin, untuk variabel restnya kita masukin ke dependent list. Nah, lalu kita klik plots. Oke, kita klik normality plots. Jika sudah, kita klik continue, baru kita klik OK. Dari langkah tersebut, nanti di SPSS menghasilkan test of normality seperti ini. Pada tabel ini terdapat dua jenis pengujian, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Karena jumlah data saya adalah 30, saya menggunakan Shapiro-Wilk sebagai dasar pengambilan keputusan. Dari hasil Shapiro-Wilk diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,759. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal. Karena nilai signifikansi 0,759 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi. Selanjutnya saya melakukan uji homokedastisitas. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Pada penelitian ini saya menggunakan uji Glaser. Untuk melakukan uji Glaser, tadi kan kita sudah membuat unstandardized residual yang sudah muncul. Di data view ini kan sudah muncul res satunya ya pada data view. Selanjutnya saya akan membuat nilai absolut dari residual tersebut. Nah, pertama kita klik transform, lalu kemudian kita klik compute variable. Nah, jika sudah, pada bagian target variable kita tulis ABS res seperti ini, dan untuk table numeric expression kita tulis ABS res 1 seperti ini. Jika sudah, kita klik OK. Nah, nanti di data view akan muncul variabel baru yaitu ABS res seperti ini. Nah, kemudian saya melakukan regresi untuk uji Glaser. Nah, caranya itu kita masuk kembali ke analyze, lalu klik regression. Oke, jika sudah, kita klik linear. Nah, kali ini ABS res-nya kita masukin ke dependent. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita klik OK. Yang independen tetap gaji rata-rata ya. Kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Dari hasil output SPSS, saya melihat nilai signifikansi pada tabel koefisien, tepatnya pada baris gaji rata-rata, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,739. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat gejala heterokedastisitas. Karena nilai signifikansi 0,739 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Dengan demikian, asumsi homokedastisitas pada model regresi telah terpenuhi. Selanjutnya, saya melakukan uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan residual pada pengamatan lainnya. Nah, untuk melakukan uji autokorelasi di SPSS, kita buka dulu SPSS-nya, lalu kita klik Analyze, lalu kemudian kita pilih Regression, lalu setelah itu kita klik Linear. Oke, jika sudah, variabel kinerja perusahaan kita masukin ke Dependent. Kinerja perusahaan kita masukin ke Dependent. Oke, jika sudah, untuk gaji rata-rata kita masukin tetap di Independent. Nah, kemudian kita klik Statistik. Nah, jika sudah seperti ini, pada bagian residual kita mencentang Durbin Watson. Nih, Durbin Watson. Jika sudah, kita klik Continue. Oke.
Dari hasil output SPSS, dapat dilihat pada tabel model summary, terdapat nilai Durbin-Watson sebesar 2,855. Nilai Durbin-Watson secara umum berada pada rentang 0 sampai 4. Nilai yang mendekati 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi, sedangkan nilai yang lebih besar dari 2 dapat mengindikasikan adanya autokorelasi negatif. Nah, pada penelitian ini, nilai Durbin-Watson sebesar 2,855, sehingga secara interpretasi umum, nilai tersebut menunjukkan adanya indikasi autokorelasi negatif. Nah, namun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data cross-sectional dari 30 perusahaan dalam satu periode, bukan data time series. Oleh karena itu, pengujian autokorelasi sebenarnya tidak menjadi perhatian utama seperti pada data time series. Nah, dengan demikian, nilai Durbin-Watson sebesar 2,855 perlu diinterpretasikan secara hati-hati dan tidak dapat langsung digunakan sebagai dasar utama untuk menyatakan bahwa penelitian ini mengalami masalah autokorelasi. Berdasarkan seluruh hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaji rata-rata karyawan dengan kinerja perusahaan. Artinya, semakin tinggi gaji rata-rata karyawan, maka kinerja perusahaan juga cenderung meningkat. Dari hasil regresi, diperoleh persamaan Y sama dengan 9,283 ditambah 0,312X. Di sini Y merupakan kinerja perusahaan dan X merupakan gaji rata-rata karyawan. Koefisien X sebesar 0,312 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan gaji rata-rata karyawan akan meningkatkan kinerja perusahaan sebesar 0,312 satuan. Kemudian nilai R-square sebesar 0,868 atau 86,8%, artinya sebesar 86,8% variasi atau perubahan kinerja perusahaan dapat dijelaskan oleh gaji rata-rata karyawan dalam model ini. Sedangkan 13,2% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Selanjutnya dari hasil pengujian asumsi klasik, hubungan antara gaji dan kinerja terbukti linier, residua berdistribusi normal, dan tidak ditemukan gejala heterokedastisitas. Untuk autokorelasi, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,855 karena penelitian ini menggunakan data cross-seksional dari beberapa perusahaan dalam satu periode. Hasil autokorelasi perlu diinterpretasikan secara hati-hati dan tidak menjadi perhatian utama seperti pada data time series. Jadi, secara keseluruhan, model regresi yang digunakan sudah memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan dan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara gaji rata-rata karyawan dengan kinerja perusahaan.